Tahun ini petugas haji dikurangi 50% oleh Arab Saudi menjadi 2.100 orang. Konsekuensi pengurangan petugas haji oleh Arab Saudi ini, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Haji harus berpikir keras bagaimana agar pelayanan tetap dan tidak berkurang. Oleh karena itu kami mencoba menyumbangkan pikiran berdasarkan pengalaman dan pengamatan tentang haji selama ini yang pernah kami tuangkan di dalam media sosial dan cara memaksimalkan pelayanan haji dengan keterbatasan jumlah petugas haji. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memaksimalkan PPIH di Makkah dan di Madinah. Yang kedua, merubah mindset petugas haji. Yang ketiga, menambah fungsi PPIH kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, dan memaksimalkan peranan serta fungsi jamaah pendamping. Dan mulai sekarang jamaah harus diingatkan agar melatih kemandiriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Topik kita pada pertemuan sekarang adalah akibat pengurangan petugas haji, perlu dilakukan perubahan mindset serta maksimalisasi peranan PPIH kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan pendamping lansia dan disabilitas. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini terjadi pengurangan jumlah petugas haji dari jumlah 4.220 pada tahun 2024 menjadi 2.100 orang tahun 2025 ini. Pengurangan jumlah petugas haji oleh pemerintah Arab Saudi dapat dipastikan akan memberi pengaruh terhadap pelayanan jamaah haji selama di Makkah maupun di Madinah. Tugas petugas haji semakin berat. Jumlah petugas haji yang hanya 2.100 orang akan melayani 210.000 orang jamaah yang mana di dalamnya terdapat para lansia, penyandang disabilitas, dan butuh perhatian khusus. Dengan semakin beratnya tugas petugas haji yang jumlahnya sangat terbatas itu, maka seluruh yang terkait dengan PPIH baik Makkah maupun di Madinah, termasuk juga PPIH kloter serta ketua rombongan dan ketua regu serta petugas haji daerah harus difungsikan secara maksimal. Secara suka atau tidak suka perlu diberikan tugas yang maksimal. Selain itu, saudaraku, yang menjadi fokus perhatian kita pada akhir-akhir ini adalah melihat dari statement atau peringatan dari Wakil Badan Pengelola Haji, Bapak Daniel Simanjuntak, pernah mengatakan sebagaimana yang akan kita uraikan selanjutnya. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh para petugas haji adalah merubah mindsetnya, yaitu dia harus fokus hanya kepada pelayanan jamaah. Jangan ada lagi jadi petugas untuk menjalankan haji pribadinya. Niatnya harus lurus untuk melayani jamaah haji. Dengan kata lain, menomorsatukan tugas-tugas pelayanan dan menomorduakan kegiatan lain seperti haji misalnya. Hal ini pernah diperingatkan oleh Wakil Badan Pengelola Haji pada acara Bintek di Aceh baru-baru ini.
Saudaraku, kami mengutip dari kantor berita Antara tanggal 19 Maret tahun 2025, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji Daniel Anzar Simanjuntak mengingatkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH tidak menjadikan statusnya sebagai jalur untuk menumpang atau nebeng naik haji, melainkan harus fokus melayani jemaah. Pesan beliau adalah jangan sampai menjadi petugas atau pembimbing untuk menjadi tebengan atau nebeng naik haji. Niatnya, kalau begitu niatnya adalah sudah salah, kata Daniel Anzar Simanjuntak di Banda Aceh. Peringatan Daniel Anzar Simanjuntak itu perlu kita apresiasi dan perlu kita dukung, dan ini harus menjadi pegangan petugas haji. Memang tidak salah nebeng haji sebagai petugas, namun harus mendahulukan tugasnya daripada mendahulukan urusan hajinya. Daniel Simanjuntak juga menghimbau dan mengajak para petugas haji tetap ikhlas dan utamakan tugas layanan bagi tamu Allah, sebab melayani jamaah pun bernilai ibadah. Sekali lagi diingatkan Daniel kepada petugas haji untuk meluruskan niatnya dan harus bertekad menjadi petugas dan pembimbing haji sebenar-benarnya. Insya Allah pahalanya dapat. Baiklah saudaraku, kita akan mencoba mengupas sedikit tentang petugas haji PPIH. Dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan haji reguler disebut dengan PPIH, terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, PPIH Kloter. Sedangkan PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah haji, tenaga kesehatan. Biasanya tenaga kesehatan itu ada 3 itu, 1 dokter, 2 perawat. Jadi jumlahnya ketua kloter, pembimbing ibadah haji, dan tenaga kesehatan itu jumlahnya adalah 5 orang. Sekarang mari kita lihat tupoksi dari PPIH Kloter. PPIH Kloter melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah di kloter tersebut, serta membantu tugas dan fungsi PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi. Sedangkan petugas pembimbing ibadah haji PPIH Kloter juga bertanggung jawab untuk mendampingi jamaah haji selama perjalanan, mulai dari keberangkatan, kembali ke tanah air, dan tugasnya meliputi pengawalan dan pembimbingan ibadah. Perlu dipahami oleh petugas haji bahwa para petugas haji tersebut dibiayai oleh negara. Oleh karena itu diminta untuk menjalankan amanah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, dengan fokus kepada pelayanan dan pengabdian bagi kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya saudaraku, mari kita juga pahami, kita ketahui apa tugas dari ketua regu dan ketua rombongan. Ketua regu adalah petugas yang dipilih oleh jamaah haji untuk memimpin 10 orang anggota. Sedangkan ketua rombongan adalah petugas yang dipilih dari jemaah haji untuk memimpin 4 regu yang ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Saudaraku, sekarang mari kita lihat apa tugas dari ketua regu. Ketua regu bertugas membantu melaksanakan tugas ketua rombongan, petugas yang menyertai jemaah atau petugas kloter
yang bertugas di bidang pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan. Sedangkan fungsi dari ketua regu adalah yang pertama meneruskan informasi, pengumuman atau petunjuk-petunjuk dari ketua rombongan dan ketua kloter, TPHI dan TPIHI. Yang kedua mengatur menjaga anggota regunya agar tetap utuh, aman, lancar, baik selama dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, menyelesaikan dan melaporkan permasalahan kepada ketua rombongan. Baiklah saudaraku, sedangkan tugas dan fungsi ketua rombongan adalah membantu pelaksanaan tugas ketua kloter atau TPHI sebagai petugas yang menyertai calon jamaah haji di bidang pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan. Sedangkan fungsi dari ketua rombongan adalah meneruskan informasi, pengumuman atau petunjuk-petunjuk dari petugas kloter atau ketua kloter, PHI, TPHI, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengatur dan menjaga anggota rombongannya agar tetap utuh, aman, tertib, serta dapat mencapai kemabruran di dalam melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah menyelesaikan dan melaporkan permasalahan-permasalahan kepada ketua kloter. Kekurangan petugas haji tersebut, suka atau tidak suka, akan menambah tugas dari ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu yang memang bersentuhan langsung dengan para jamaah, dan termasuk juga para pendamping lansia dan penyandang disabilitas. Baiklah saudaraku, untuk mengatasi atau untuk memitigasi kekurangan petugas haji ini, ada beberapa saran yang perlu kami sampaikan kepada kita bersama. Semoga ini bermanfaat untuk langkah-langkah selanjutnya. Dengan semakin beratnya tugas petugas haji yang jumlahnya sangat terbatas seperti yang diuraikan di atas, maka cara lama pelayanan petugas haji harus dirubah mindsetnya. Salah satu yang perlu dirubah adalah jangan ada lagi jadi petugas untuk menjalankan haji pribadinya. Niatnya harus lurus untuk melayani jemaah haji. Dengan kata lain, menomorsatukan tugas-tugas pelayanan dan menomorduakan kegiatan lain seperti haji misalnya. Saran kami yang kedua adalah memfungsikan petugas haji daerah yang selama ini terkesan nebeng untuk haji gratis dari pemerintah daerah. Dalam merekrut petugas haji daerah, hindarilah KKN. Carilah orang-orang yang mengerti tentang kondisi jamaah daerahnya dan mau bekerja mengurus kepentingan jamaah haji daerahnya di Makkah maupun di Madinah. Dan dengan berkurangnya petugas haji tahun 2025 ini, maka sebagian dari tugas-tugas PPIH harus juga menjadi tugas mereka. Kesan kami sewaktu melaksanakan haji, para petugas haji daerah sangat tidak berfungsi di lapangan, yang terkesan hanya nebeng buat melaksanakan haji gratis. Dengan demikian, pemerintah daerah agar menseleksi petugas haji yang akan mewakili daerah dan cari orang yang pernah berhaji dan punya integritas untuk melayani jamaah yang berasal dari daerahnya. Guna mengatasi kekurangan petugas haji, maka beban petugas haji yang sebelumnya ada harus ditackle oleh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan para pendamping lansia serta disabilitas, serta memfungsikan secara maksimal petugas haji daerah yang selama ini terkesan nebeng untuk naik haji. Baiklah saudaraku, itulah tadi yang bisa kami sampaikan sedikit tentang
mengatasi atau solusi dari kekurangan petugas haji pada tahun 2025 ini. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jika Anda anggap bermanfaat, silakan Anda share kepada teman yang lain. Dan kami tutup video ini dengan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.